Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ida Aisyah Kusumawati. Hari ini ingin mempresentasikan tentang tugas kewirausahaan saya. Eh, untuk tugas kewirausahaan saya yaitu pembuatan sari kunyit asam pupuk dengan tagline atau slogan minuman jamu gendong modern. Kemudian untuk produk kami itu sehat, cantik dalam setiap seduhan. Karena untuk dari produk kami itu kunyit asam bubuk dalam kemasan yang siap seduh. Deskripsi untuk produk kami yaitu kurkulif murni, yaitu kurkumin dan kolagen, menghasilkan inovasi sari kunyit asam dalam bentuk bubuk instan yang kemudian dikemas higienis dengan dengan aluminium foil untuk menjaga produk agar tetap awet, kemudian terbuat dari bahan-bahan yang alami. Ya, ini produk kami ini merupakan solusi praktis untuk menikmati jamu tradisional tanpa ribet, kapan saja, di mana saja, cukup seduh dengan air, kemudian dari pelanggan atau konsumen dapat menikmati atau dapat menikmati manfaatnya. Kemudian untuk pemasarannya, sari kunyit itu produk plus kolagen ini adalah minuman praktis, sehat, alami, dan kemudian bernutrisi bagi kecantikan hadir dalam dua varian, yaitu original dan kolagen. Jadi produk kami itu ada yang original dan ada yang kolagen. Kemudian untuk harga dari sari kunyit asam, untuk yang original itu 3.500 per saset, yaitu yang isinya 12 gram. Kemudian untuk yang mengandung kolagen itu 5.000 rupiah. Harganya memang terjangkau, itu tujuannya untuk menjangkau berbagai kalangan dengan konsep praktis, murah, dan sehat. Kemudian tempatnya, distribusinya itu secara online, kemudian juga secara offline. Untuk memperluas jaringan, jadi bisa misalkan kita uh, melalui WA, kemudian bisa juga kita uh, jualan di mungkin teman-teman di kantor atau yang lain. Kemudian untuk dari strategi promosi itu nanti uh, di pertemuan kelompok, kemudian CFD membuat pamflet, kemudian kita bagi-bagi. Kemudian bisa juga membuat story atau video yang menarik di WhatsApp. Kemudian untuk segmen pasar yaitu kalangan yang memiliki kesadaran minuman sehat dan alami, terutama untuk ibu-ibu muda atau ibu-ibu rumah tangga dan kemudian remaja yang tahu manfaat untuk kunyit asam dan kolagen. Kemudian juga untuk pemasarannya bisa di rekan kerja, tetangga, kerabat. Kemudian bisa juga untuk itu tadi ibu-ibu dan remaja. Kemudian untuk yang keuntungan perusahaan ke depannya, karena peminat minuman sehat itu meningkat, kemudian banyak kafe dan warung-warung yang menjual minuman tradisional, tentunya kebutuhan minuman alami yang berbasis lokal itu akan meningkat. Dan kemudian kesadaran masyarakat untuk meminum minuman yang sehat dan alami itu juga meningkat. Nah, kemudian untuk umur usaha yang akan berjalan di masa depan, tentunya usaha ini dirancang berjalan dalam waktu yang cukup panjang, diawali dengan produksi rumahan, kemudian dikembangkan skala UMKM, kemudian memiliki outlet sendiri. Kemudian produksi tetap berlangsung dengan permintaan pasar, seiring dengan meningkatnya kesadaran orang-orang tentang produk kesehatan yang alami. Kemudian untuk dari bahan yang kita gunakan itu asam jawa dan gula pasir. Asam jawanya tentu saja yang alami, bukan yang serbuk. Kemudian kunyitnya juga alami, kemudian dari kolagen, kemudian tentu saja air bersih. Nah, ini adalah proses pembuatannya. Masih dilakukan secara manual. Kemudian untuk faktor teknis dan teknologi selama proses produksi, eh, tentu saja kita faktor teknisnya pengawasan dan pengendalian kualitas saat produksi agar tentu saja sesuai dengan keamanan pangan. Teknologi yang digunakan yaitu aluminium foil yang food grade agar produknya aman dan tetap awet. Kemudian untuk
kompor itu dipastikan nyala apinya konstan karena jika nyala apinya tidak konstan atau tidak stabil itu akan mempengaruhi kualitas produknya. Bisa untuk kualitas produknya itu nanti hangus, gosong karena terlalu besar nyala apinya atau kemudian serbuknya tidak jadi. Kemudian untuk yang lingkungan pasar potensial itu kantor pemerintah, Car Free Day, kemudian juga kelompok wanita. Ketika ada pertemuan PKK atau kelompok tani ibu-ibu, tentu saja itu bisa menjadi lingkungan pangsa pasar yang potensial. Kemudian untuk persaingan dengan kompetitor, persaingannya itu ada jamu instan bubuk yang sudah ada di minimarket seperti sudah muncul, kemudian usaha UMKM tradisional lain. Tapi dengan strategi dari kurkuliv murni sebagai pembeda tidak hanya kunyit asam tapi juga mengandung kolagen. Kemudian bahan yang digunakan tentu alami dan tanpa ada tambahan pengawet. Kemudian kita juga bersaing dengan minuman kolagen kesehatan. Strateginya memiliki untuk dari produk kita memiliki manfaat ganda selain secara tradisional juga cantik berkat manfaat kolagen. Kemudian untuk jamu tradisionalnya, gendong itu salah satu kompetitor kita, tapi tentu saja dibandingkan dengan jamu gendong tradisional yang biasanya masih memakai botol bekas, kemudian botolnya tidak food grade, tentu saja produk kita lebih awet, kemudian higienis dan pastinya praktis begitu. Kemudian dampak kuota lingkungan, kita memiliki merek tersendiri, tetapi memang untuk merek kita belum dikenal. Kemudian usaha dari uh, tempat kita, produk kita itu di rumah sendiri, sehingga kadang memang mengganggu aktivitas dari kegiatan rumah. Kemudian dampak lingkungan terhadap dengan kita yaitu bahan yang digunakan itu karena alami. Memang untuk dari kunyitnya murah, tapi untuk harga gula itu yang fluktuatif, kemudian harga kolagen yang mahal itu berdampak terhadap biaya produksi kita. Sedangkan untuk dari kita itu harga produknya relatif murah, sehingga keuntungannya memang sedikit. Kemudian untuk kalangan yang menikmati terbatas, jadi memang tidak semua gender laki-laki itu akan mengkonsumsi dari minuman minuman kunyit asam begitu. Kemudian untuk variasinya terbatas yaitu hanya original dan kolagen saja karena kalau misalkan kita ada varian seperti stroberi atau jeruk itu akan mengganggu rasa asam dari dan rasa kunyit asam itu sendiri. Untuk pemasaran produk itu bersaing dengan penjual jamu gendong untuk saat ini itu yang paling banyak begitu. Kemudian untuk faktor legal yang akan diterapkan, yaitu produk ini diharapkan ke depannya itu memiliki izin NIB, PRT, dan kemudian ada izin halal. Nah, ini untuk promosi yang dilakukan bisa di pertemuan, karena kita sudah coba untuk mempromosikan pertemuan di tempat pertemuan ibu-ibu, atau kemudian teman-teman di kantor, kemudian kita juga membagikan selebaran pamflet, kemudian ada juga melalui story WhatsApp gitu. Nah, ini untuk bentuk dari pamflet yang kita edarkan, kemudian untuk dari stiker yang akan ditempelkan pada kemasannya. Untuk kemudian dari pelanggan yang membeli, itu ada beberapa yang memberikan kesan dan kesannya terkait produk kita. Nah, ini untuk produk kita. Produk kunyit asam bubuk yang dikemas dalam aluminium foil supaya tahan awet dan manfaatnya tetap terjaga. Sekian untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.